Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Jadi kalau kita perhatikan dari si GBP USD sendiri ya, itu masih kurang lebih tuh posisi dia itu ada channeling turun ya. Channeling kita bisa lihat di sini di gambar grafik yang ada di monitor kalian ya. Ini tambah channeling turun, kemudian ada channeling ini kita juga pakai yang namanya volume profile di sini. Nah, volume profile ini kita ambil dari satu tren bawah, ya dari sini, dari bawah sini sampai ke atas ini. Jadi dari harga 18.300 ya, kurang lebih 18.400 sampai ke level harga 22.081 karena dia itu hitungannya adalah satu tren ya. Jadi dari sini sampai ke atas ini. Begitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini itu ada POC level. Nah, POC levelnya si GBP USD ini sendiri ada di level harga 21.533. Ini untuk POC-nya, artinya si POC ini berfungsi sebagai area resisten. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi di sini saya ada info ya. Untuk hari Kamis itu ada mengenai news mengenai CPI dan juga ada news mengenai core inflation rate. Nah, kemudian untuk di hari Jumat nanti itu ada news mengenai Michigan. Nah, kalau kita perhatikan untuk DXY sendiri itu masih dalam posisi uptrend karena ini ada trend line di time frame 1 jam yang belum di breakout sama harga. Nah, nanti kalau untuk penjelasan lebih lanjut si DXY ini sudah saya jelaskan juga di video XAUUSD, jadi kalian tinggal klik aja untuk video XAUUSD. Di sana ada penjelasan yang lebih lanjut mengenai si DXY ini sendiri. Oke, kita kembali lagi ke GBP USD. Nah, GBP USD ini kalau kita perhatikan ada beberapa level ya. Untuk level support sama level resisten yang harus kita lihat untuk hari Kamis dan hari Jumat yang akan datang. Yang pertama itu adalah level area supportnya dia yang terdekat. Nah, di sini support yang terdekat dia itu ada di 21.120. Itu harus kita perhatikan. Itu kita kasih warna biru. Kemudian kalau untuk resisten pentingnya itu ada di level harga 22.081. Jadi ini kenapa harus kita perhatikan. Kemudian kalau untuk POC level itu kita akan jadikan ini sebagai area center line-nya dia. Artinya kalau harga berhasil break dari POC level ini, berarti si POC level ini berfungsi sebagai area resisten dan harga itu akan cenderung untuk naik lagi, retest ke 22.081 sampai tertingginya itu di level harga 22.907. Nah, untuk bisa mencapai area 22.907 ini, artinya si DXY ini butuh untuk break dari si trendline ini. Dan juga targetnya itu nanti kurang lebih ke harga 102.94 sampai terendahnya itu kalau kita bahas di video sebelumnya ya untuk DXY sendiri. Itu nanti kurang lebih di harga 102.45. Di sini ada satu lagi sampai 101.2. Jadi di sini kurang lebih. Ini yang kita bahas juga di video sebelumnya. Nah, kalau DXY break dari trend line, ya dia break dari trend line ini, kemudian dia lanjut turun, dia juga break dari low dia terutama ya. Dari low yang di sini, itu berarti target dia adalah di harga kurang lebih di sini. 102.44 sampai baru dia nanti lanjut untuk retest naik lagi ke 102.9 sampai 103.46. Begitu. Itu artinya si GBP USD ini itu bisa naik sampai ke 22.907. Tapi kalau DXY-nya ini berhasil naik dan dia berhasil breakout dari trendnya 103.4, berarti nanti target terdekat itu 103.7 sampai tertingginya itu kurang lebih di harga 104.4. Artinya si GBP USD ini ya dia akan turun ya dan break dari di 21.120 sampai ke harga paling rendahnya itu kalau kita perhatikan di 20.000 sampai 19.284 di sini. Karena ini kalau kita lihat ya, ini ada area breakout yang memang belum di retest sama harga pasar. Jadi kemungkinan besar nanti dia itu akan retest di area-area sini kembali. Begitu. Nah, ini kan kalau kita perhatikan memang rata-rata ya baik itu untuk gold ya atau si DXY itu masih sideways semua ya. DXY juga masih sideways kalau kita perhatikan di sini. Kalau gold juga dia masih sideways di sini ya.
Oke, di sini dia masih sideways. Untuk Euro USD juga masih cenderung tergolong sideways di sini. Jadi memang belum ada pergerakan yang cukup signifikan untuk si marketnya. Nah, ini si GBP USD juga kalau kita perhatikan dia sideways, cuma sideways dia itu menurun gitu. Sideways dia menurun. Jadi bisa dibilang sideways, sebenarnya dia itu ada channeling harga di dalam area sideways-nya dia atau dari area zone sideways-nya dia begitu. Ya, jadi makanya harus kita perhatikan itu ada patokannya itu di POC level begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai GBP USD. Jadi saran saya memang lebih baik wait and see dulu sampai benar-benar ada clear direction yang bisa kita gunakan untuk entry. Ya, kalau kita mau scalping, kita bisa manfaatkan mapping yang ada di sini. Ini kan mapping ini 1 jam. Jadi kalau kalian mau pakai untuk scalping, kalian bisa manfaatkan untuk area SNR-nya. Cuma nanti kalian turunkan ke 5 menit gitu. Jadi baik itu mapping XAU USD ya XAU USD yang saya buat atau Euro USD yang saya buat, itu kalian juga bisa pakai untuk kegunaan scalping. Nah, bedanya nanti kalian harus turunin time frame-nya lalu memanfaatkan area SNR yang sudah kita buat atau yang kita bahas di dalam video ini. Begitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.